Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 10 bakal menjelaskan mengenai pelanggaran hukum media online, analisis isi pemberitaan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dalam media online tribunnews.com dan kompas.com. Sebelum masuk ke dalam materi, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Widya Silaban, ada Angela Gina, ada Priscilia Aurelia Sena, ada Scholastica Natasha Olivia, dan ada Vincentia Ivena. Menurut Nasrullah 2016, media siber dapat disebut juga sebagai media online, media baru, media digital, media web, dan sebagainya. Media siber merupakan segala bentuk media yang menggunakan internet dan melakukan kegiatan jurnalistik, serta telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan standar perusahaan pers yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Media siber tidak hanya sebagai perangkat teknologi, namun juga sebagai medium yang membawa perubahan pada manusia dalam segala aspek. Media siber memang berfokus pada kecepatan berita, namun perlu diperhatikan bahwa media harus tetap menguji kebenaran dari informasi yang akan disampaikan kepada publik. Seringkali media mengutamakan kecepatan dibandingkan kebenaran yang kemudian menimbulkan kesalahan yang melanggar kode etik jurnalistik. Media seharusnya menjadi tempat masyarakat dalam memperoleh informasi dan mampu memberikan berita yang tepat dan dapat sesuai dengan fakta. Kehadiran media siber merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers. Penting bagi media untuk memahami pedoman media siber agar pemenuhan fungsi hak dan kewajiban serta pengelolaan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Pedoman media siber dibuat karena karakteristiknya yang khusus. Perhatian publik yang sering dilakukan oleh para media siber adalah kemunculan artikel yang dibuat oleh berbagai portal berita online yang sering menuai pro dan kontra akibat ketidaksesuaian judul, isi, ataupun hal-hal yang bersinggungan dengan sebagaimana yang tercantum dalam kode etik jurnalistik. Kelompok tertarik untuk menganalisis berita tentang Atta dan Aurel yang sedang disorot oleh media sejak pernikahannya mereka. Kelompok mengambil tribunnews.com dan kompas.com untuk dianalisis. Adapun rumusan masalah dari analisis ini yaitu bagaimana pelanggaran hukum dan etika media portal berita online tribunnews.com dan kompas.com dalam pemberitaan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengerti dan menjawab pelanggaran hukum media online tribunnews.com dan kompas.com dalam pemberitaan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Selanjutnya ada pedoman media siber. Media siber merupakan sebuah kegiatan jurnalistik yang dilakukan dalam media online. Media siber memiliki ciri khas tersendiri sehingga diperlukan adanya pedoman agar dapat dikelola dengan profesional, memenuhi fungsi, hak, serta kewajiban yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Maka dari itu, Dewan Pers dengan organisasi pers, pengelola media siber, serta masyarakat membuat pedoman pemberitaan media siber, yaitu yang pertama ruang lingkup dan yang kedua ada verifikasi dan keberimbangan berita. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3 yakni metodologi penelitian. Kelompok membagi menjadi 4. Yang pertama ada subjek penelitian. Kelompok memilih Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sebagai subjek penelitian karena pada tahun 2021 keduanya ini melangsungkan pernikahan yang mewah. Banyak pemberitaan mengenai hal tersebut, baik dari persiapan pernikahan hingga kehidupan pribadi keduanya setelah menikah yang dapat ditemukan di berbagai media online. Seperti yang kita tahu, Atta Halilintar ini adalah seorang YouTuber sekaligus suami dari Aurel Hermansyah yang juga dikenal sebagai public figure. Yang kedua ada objek penelitian. Kelompok memilih portal berita kompas.com dan tribunnews.com di mana dalam media online tersebut terdapat pemberitaan pernikahan Atta dan Aurel yang melanggar beberapa kode etik jurnalistik. Lalu selanjutnya rentang waktu penelitian.
Nah, kelompok memilih rentang waktu tertanggal 1 April 2021 sampai 31 Mei 2021 karena pemberitaan mengenai Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pada rentang bulan tersebut cukup banyak diperbincangkan oleh beberapa media seperti Tribunnews dan juga Kompas.com. Bulan setelah pernikahan dan pasca kehamilan Aurel tersebut adalah waktu yang pas bagi media untuk memberitakan kepada masyarakat, termasuk portal berita online yang dipilih. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Kelompok memilih teknik pengumpulan studi literatur atau studi pustaka, yakni berdasarkan fakta yang dicari melalui buku atau jurnal, dan juga studi dokumen berdasarkan dokumen tertulis yang ada di tribunnews.com maupun kompas.com, seperti itu. Oke, sekarang masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi pada analisis ini, kelompok menggunakan dua media sebagai objek penelitian, yaitu kompas.com dan Tribun News. Jadi kami mencari 25 berita dan menganalisisnya dengan menggunakan indikator penilaian berita. Hasil temuan data tersebut kami konversikan ke dalam bentuk diagram. Yang pertama ada judul clickbait atau non-clickbait. Dapat dilihat dari diagram bahwa terdapat sebanyak 58% judul berita yang menggunakan judul non-clickbait dan sebesar 42% judul yang menggunakan judul clickbait. Lalu ketersediaan foto korban. Dapat dilihat dari diagram bahwa hasilnya itu 100%. Jadi, artinya seluruh pemberitaan yang ada di kompas.com itu menggunakan foto. Selanjutnya, kesesuaian judul dengan isi berita. Nah, pada grafik ini dapat kita lihat bahwa 96% judul berita dari kompas.com sesuai dengan isi beritanya. Terdapat juga 4% judul berita yang tidak sesuai. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh berita dari kompas.com judulnya itu sesuai dengan isi beritanya. Nah, selanjutnya ada nilai berita. Nilai-nilai pada berita itu antara lain ada significance, timeliness, magnitude, proximity, prominence, dan human interest. Nah, dapat kita lihat dari diagram ini bahwa significance itu sebesar 64%, yang artinya lebih dari setengah berita yang disampaikan itu dianggap penting untuk diberitakan. Selanjutnya itu ada nilai timeliness. Dapat dilihat dari diagram, itu sebesar 64% berita dianggap cukup aktual dan masih hangat untuk diperbincangkan. Berkaitan dengan nilai magnitude, dapat dilihat ada sebesar 92% berita yang dimuat oleh kompas.com itu mengenai Atta dan Aurel dianggap tidak begitu penting dan berpengaruh untuk masyarakat luas. Selanjutnya ada nilai berita mengenai proximity, yaitu sebesar 88%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh berita itu tidak memiliki kedekatan peristiwa dengan pembacanya. Selanjutnya, untuk nilai prominence, seluruh berita itu melibatkan ketokohan, yaitu Atta dan Aurel yang merupakan seorang YouTuber dan juga public figure. Yang terakhir itu ada human interest. 56% dari berita itu dianggap tidak terlalu menarik empati masyarakat. Namun 46%-nya itu dianggap menarik empati masyarakat. Selanjutnya ada unsur 5W1H. Nah, dapat kita lihat pada grafik menunjukkan bahwa pemberitaan tentang Atta Aurel ini 96% memiliki unsur 5W1H dan hanya satu berita saja yang tidak lengkap 5W1H-nya. Lalu ada identitas korban. Nah, pada pemberitaan Atta Aurel ini di kompas.com, seluruhnya itu menyebutkan identitas dari narasumber dan orang yang diberitakan, yaitu Atta Aurel dan narasumber lain. Selanjutnya ada narasumber berita. Narasumber berita pada pemberitaan Atta Aurel di kompas.com periode 1 April sampai 31 Mei 2021, seluruhnya itu menggunakan narasumber yang sesuai dengan pemberitaan. Nah, selanjutnya
Jenis berita itu ada soft news, ada straight news atau hard news, dan ada juga feature. Nah, kalau di kompas.com ini terkait pemberitaan Atta Aurel selama periode 1 April sampai 31 Mei, yang paling banyak itu ada soft news sebanyak 52%. Kalau pada bulan April yang paling banyak itu soft news sebanyak 10 berita, dan pada bulan Mei ada feature sebanyak 4 berita. Yang terakhir ada cover both sides. Nah, penulis di kompas.com ini paling banyak mengambil hanya satu sisi saja dalam pemberitaan Atta Aurel. Dapat dilihat di grafik, satu sisi itu sebanyak 84% selama periode 1 April sampai 31 Mei. Nah, hanya 16% berita saja yang setidaknya itu melihat dua sisi. Pada grafik di atas menunjukkan bahwa 68% judul berita milik tribunnews.com merupakan clickbait dan hanya sebesar 32% saja jumlah judul yang non-clickbait. Hasil ini diperoleh dari pemberitaan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pada periode 1 April 2021 hingga 31 Mei 2021. Yang kedua adalah ketersediaan foto korban. Pada diagram di atas menunjukkan bahwa Tribun News secara keseluruhan tidak melakukan penyamaran foto atau gambar dari orang yang dijadikan objek berita, yaitu Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Hal ini terbukti dari hasil pemberitaan Tribun News pada periode 1 April 2021 hingga 31 Mei 2021. Dan yang ketiga yaitu kesesuaian judul dengan isi berita. Nah, dalam tribunnews.com periode 1 April 2021 hingga 31 Mei 2021, pemberitaan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah menunjukkan bahwa kesesuaian judul dengan isi berita tidak sesuai. Artinya, banyak clickbait yang digunakan oleh media online tribunnews.com dalam membuat berita. Sedangkan unsur 5W1H dalam pemberitaan tribunnews.com periode 1 April 2021 hingga 31 Mei 2021 periode pemberitaan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah menunjukkan bahwa 85% berita tribunnews.com memenuhi 5W1H dan hanya sebesar 15% berita yang dihasilkan tidak memenuhi unsur tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada identitas korban. Media online tribunnews.com dalam pemberitaannya secara keseluruhan tidak menyamarkan identitas asli dari pihak yang sedang diberitakan. Hal ini terlihat dari diagram di atas pada pemberitaan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah periode 1 April hingga 31 Mei 2021. Sedangkan dalam narasumber berita, pada diagram di atas menunjukkan bahwa tribunnews.com sebagai media online menggunakan narasumber yang sesuai sebesar 84% dalam pemberitaannya. Hanya 16% saja narasumber yang tidak sesuai. Hal ini terlihat pada pemberitaan periode 1 April 2021 hingga 31 Mei 2021. Dan selanjutnya yaitu ada jenis berita. Jenis berita yaitu terdiri dari feature, straight news, dan soft news. Dalam diagram di atas menyebutkan bahwa terdapat 76% soft news dan 24% straight news dalam pemberitaan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pada periode 1 April hingga 31 Mei 2021. Sedangkan cover both side yang digunakan oleh tribunnews.com terdapat satu sisi dan dua sisi. Satu sisi sebanyak 68% dan dua sisi hanya sebanyak 32%. Hal ini pada periode pemberitaan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah
pada 1 April 2021 hingga 31 Mei 2021. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis. Berdasarkan temuan data yang tadi sudah dijelaskan, portal media online seperti tribunnews.com lebih banyak menggunakan judul clickbait, yakni sejumlah 68% judul yang digunakan oleh tribunnews.com ini adalah clickbait. Berbeda halnya dengan kompas.com yang menggunakan judul non-clickbait pada artikel berita yang dibuat, yakni sejumlah 58%. Hal tersebut mungkin digunakan tribunnews.com untuk menarik minat para pembaca, tetapi menurut kelompok, penggunaan clickbait itu terkadang membuat beberapa pembaca tidak tertarik lagi karena mereka tidak memiliki relevansi dengan artikel yang diberikan, seperti itu. Lalu di sini ada judul kuat diranjang, Atta minta dilayani Aurel setiap hari sampai kewalahan, harus sering disayang. Berita tersebut merupakan judul berita clickbait karena pemilihan kata yang digunakan itu sangat berlebihan ya, sangat vulgar juga, dan mengandung makna cabul yang tanda kutip kuat diranjang, seperti itu. Sesuai dengan hukum yang berjalan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, hal tersebut terbukti jelas melanggar kode etik jurnalistik pasal 4, yakni tentang wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Hal tersebut juga terdapat pada pedoman media cyber pada bagian isi buatan pengguna atau user generated content, di mana media cyber ini mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa isi buatan pengguna yang dipublikasikan tidak memuat berita cabul, fitnah, sadis, dan juga bohong, seperti itu. Lalu berbeda dengan judul berita yang termasuk berita clickbait tadi, di sini ada berita non clickbait. Ambil hikmah atau Aurel sepakat tidak ingin langsung sumber kehamilan, seperti itu. Hal tersebut bisa dikatakan non clickbait karena tidak bersifat naratif serta tidak mengandung kata cabul. Yang kedua yakni mengenai foto korban, baik tribunnews.com maupun kompas.com, keduanya sama-sama tidak menyamarkan foto korban dikarenakan keduanya merupakan public figure yang memang sudah dikenal oleh masyarakat, seperti itu. Lalu selanjutnya pada nilai berita, signification berdasarkan data yang ditemukan dalam portal media tribunnews.com dan Kompas, hal tersebut sebenarnya merupakan berita yang tidak penting untuk diberitakan. Pasalnya pemberitaan ranjang tersebut sudah masuk ke ranah privasi dan tidak ada pengaruhnya bagi publik. Nah, hal tersebut seperti halnya yang tercantum dalam pasal 9 di dalam kode etik jurnalistik media cyber. Kalian bisa lihat di situ, yakni wartawan Indonesia menghormati narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Nah, penafsirannya bahwa kehidupan pribadi adalah kehidupan seseorang dan keluarga selain yang terkait dengan kepentingan publik. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang kami temukan berdasarkan temuan data yang sudah kelompok lakukan, ternyata portal berita online atau media cyber itu walaupun sudah besar tapi masih bisa melakukan kesalahan dengan melakukan pelanggaran kode etik, padahal sudah jelas tertulis hukumnya di mana tercantum dalam pasal media cyber. Terbukti dalam media tribunnews.com lebih banyak yang melakukan pelanggaran demi kepentingan perusahaan, yaitu seperti clickbait yang cenderung lebih banyak. Juga kasus pemberitaan kedua publik figur Atta Aurel
nyatanya menjadi sorotan media, dan media itu berlomba-lomba untuk memberitakan hal yang sebenarnya itu tidak penting bagi masyarakat. Oke, jadi saran untuk media siber itu adalah lebih memperhatikan lagi penulisan baik di isi maupun judul. Lalu lebih berhati-hati lagi terhadap tulisan yang diunggah agar tidak melanggar pedoman media siber dan undang-undang pers. Lalu bagi pembaca, diharapkan lebih teliti lagi dalam membaca tulisan di portal berita online karena belum semua media siber itu sudah terverifikasi oleh Asosiasi Media Siber Indonesia. Sehingga berpotensi untuk tidak mengikuti pedoman media siber. Oke, jadi segitu aja pemaparan materi dari kelompok 10. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung tanya di grup. Terima kasih.